yang nggak beres di dalam. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up. Jangan lupa subscribe, And I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Umay di Keluarga Fasya Channel. Hai semua, perkenalkan nama aku Umay. Kalian bisa panggil aku Umay. Di dalam channelku ini aku biasa sharing mengenai kehamilan, tentang ibu bayangkari, dan juga tentang kegiatan keseharianku bersama anakku dan juga suamiku. Nah, hari ini seperti biasa nih, karena sudah lama juga aku nggak bahas kehamilan, sekarang aku ingin membahas tentang kehamilan. Nah, apa aku ingin membahas ini karena memang aku juga ingin sharing mengenai keadaan pribadi aku pada saat ini, yang dimana aku pada saat ini itu udah masuk ke 29 week, udah mau jalan ke 8 bulan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kehamilanku ini aku bener-bener ngalamin hal-hal yang banyak banget berubah dari kehamilan pertama, dan aku ingin sharing mengenai infeksi saluran kemih atau saluran pipis ya pada ibu hamil, karena sekarang aku sedang mengalaminya. Jadi beberapa hari yang lalu aku itu sempet cek kandungan ya, karena memang dari 4 bulan kehamilan biasanya sudah dimintai untuk cek darah. Nah, pada kehamilan keduaku ini, bersyukurnya pada saat itu kan bidan sudah merekomendasikan aku untuk cek darah, dan pada hari itu aku cek darahnya tuh di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan di sana dokter yang di Rumah Sakit Polri merekomendasikan aku untuk cek lengkap dari darah dan juga urin. Nah, dari situlah di kehamilan pertamaku aku nggak pernah nih yang namanya cek darah. Nah, ini adalah pengalaman keduaku, dan aku langsung cek lengkap sama cek darah dan juga cek urin, tes ya di situ. Ya sudah, pada saat itu aku ya udahlah fine aja gitu ya, karena aku ngerasa kayak gimana, dan ternyata sinyal dari badanku tuh, aku udah dari beberapa sebulanan kali ya, aku ngerasa kepengen pipisnya tuh, bener-bener pengen banget, dan itu setengah jam sekali tuh aku kayak bolak-balik kamar mandi, dan menurut aku itu adalah hal wajar. Tapi ternyata itu adalah sinyal dari tubuh aku bahwasanya ada hal yang nggak beres. Jadi pada saat ini kondisinya tuh aku bener-bener sedang nggak baik-baik aja gitu loh. Jadi pada saat aku mengambil hasil dari cek darah itu, ini aku udah, jadi siapa di sini bunda-bunda, bumil-bumil yang suka cek kehamilan di Rumah Sakit Polri juga seperti aku di sini sama Dokter Adi Widodo pada hari Rabu pagi. Biasanya beliau itu pasiennya banyak banget, karena menurutku ya favorit banget dokternya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Enak banget, dan penjelasannya tuh lengkap banget, dan setiap kita mau minta rujukan kemana-mana tuh langsung dikasih gitu, sesuai dengan kondisi badan kita juga. Ya kemarin sebenarnya sih aku udah dari bulan lalu ya minta cek darah, cuma karena bulan lalu tuh lagi PPKM, lagi kenceng-kencengnya di rumah sakit, banyak banget yang cek darah, swab dan segala macam. Aku direkomendasikannya ya udah bulan ini gitu. Jadi aku baru tahu dari sebulan itu aku ternyata hasilnya ini ya seperti ini. Ada hal yang nggak beres di dalam urin aku. Langsung aja aku di sini mau ngejelasin mengenai hasil daripada cek aku pada hari itu. Ini aku cek di lab, di laboratorium. Kenapa sih bulan lalu nggak dikasih sama dokter Adi? Karena memang bulan lalu itu lagi bener-bener banyak-banyaknya yang kena, lagi gelombang kedua dan juga lagi PPKM, dan disarankan kan untuk ibu hamil lebih baik nanti aja kalau misalnya lagi sepi gitu ya. Nah, alhamdulillah bulan ini aku udah direkomendasikan karena memang agak sepi di laboratorium. Nah, ini hasilnya
Intinya alhamdulillah sih semuanya dari hasil cek darah aku, terus tes semuanya alhamdulillah aman. Tapi di sini ternyata dari urinku yang ada yang berkendalanya di urin. Di urin analisa di sini ternyata ada agak nempel ya. Ada bakteri plus. Di sini ada bakteri plus di hasilnya. Nah, aku langsung tanya dong, karena aku setiap dari BPJS-nya itu sebulan sekali kalau misalnya ke rumah sakit ceknya. Jadi aku langsung aja ke klinik biasa tempat aku cek di kehamilan sehat, di klinik kehamilan sehat yang seperti aku udah pernah bahas mengenai USG di sini, baik bagusnya kayak gimana. Aku langsung cek ke situ di Sabtu pagi sama dokter Erik. Nah, aku langsung tanya, dok, ini bakteri plus ini apa gitu loh, terus harus kayak gimana gitu loh, bahaya banget nggak sih gitu. Aku benar-benar khawatir karena aku baca itu, dan aku juga bukan tenaga medis ya, jadi aku langsung menanyakan kepada ahlinya gitu. Pas dijelaskan bahwasanya ini ada infeksi bu, infeksinya masih nggak terlalu kayak gimana dari hasilnya, cuma ini memang ada bakteri aja, jadi harus disembuhkan. Nah, aku langsung dapat beberapa obat dari dokter Erik gitu ya. Ini ada obat minum dan juga obat yang langsung dimasukin ke alat reproduksi kita gitu. Nih, ini yang langsung dimasukin. Nanti aku akan kasih tahu cara buka dan cara masukinnya. Ini aku mau kasih tahu aja namanya. Ini adalah, kalau teman-teman mau beli mungkin di apotek ada Vladistin metronidazole 500 mg seperti ini. Nanti aku akan zoom lagi ya ke sini. Nah, obat ini dimasukin pada saat kita mau tidur karena biar dia bener-bener masuk dan stay di tempat yang memang ingin diobatin gitu loh. Jadi nggak boleh selama aku udah 5 hari aku bed rest, jadi setiap malam aku kalau udah pakai ini udah nggak bakal kemana-mana sampai pagi. Dan itu yang aku rasain udah beberapa hari ini, aku jadi lebih ke kontrol pengen pipisnya gitu, jadi nggak pengen terus gitu. Karena biasanya kan aku pikir aman ya, santai aja kalau misalnya pengen pipis mulu kalau lagi hamil. Ternyata kalau misalnya disertai dengan agak nyeri dan memang kepengen mulu itu ada sesuatu hal yang memang harus diperiksa seperti itu. Dan ini memang di kehamilan kedua aku ini baru aku dikasih rekomendasi untuk cek urin. Di kehamilan Akma tuh aku nggak ada sama sekali tahu kayak gini-gini gitu loh. Karena aku merasa lebih aman dan lebih nyaman pada saat sudah diobatin kayak gini. Dan ini adalah obat minumnya. Ini Cevila 100 Cevixim 3 Drap. Pokoknya inilah ya, nanti aku akan fotoin, aku akan taruh di sini fotonya. Ini kayak gini, bisa teman-teman beli di apotek. Ini minumnya pagi dan malam. Aku kenapa ya sharing kayak gini, karena aku tahu banyak banget dari ibu-ibu hamil di luar sana yang memang kurang peka terhadap dirinya, dan memang kalau misalnya ada hal-hal yang memang harus diperiksa, itu harus diperiksa. Aku juga merekomendasikan buat ibu-ibu hamil yang 7 bulan itu memang harus cek urin juga sama kayak aku, karena biar kita tahu nih kondisi dari dalam badan kita ini seperti apa. Darah kan memang sudah pasti ya, kita langsung disuruh cek darah. Dan kalau udah tahu cek urin ini juga penting banget ternyata untuk aku pribadi. Aku merasa kalau ada hal yang memang gak baik langsung diobatin gitu, supaya ibu hamilnya selalu sehat dan fit. Tapi jujur Bun, aku hamil yang ini udah masuk hamil besar, kurang kelihatan ya, tapi perutku sudah besar banget. Gerah banget Bun, bener-bener lepek terus.